Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian. Oke, kembali lagi di channel saya, Renaldi SB. Kali ini kita membahas terkait adegan panas yang belakangan ini lagi viral ya. Kita langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sekarang kita mau membahas adegan panas. Iya. Betul, adegan ranjang. Tolong dulu, penonton-penonton yang usianya di bawah 17 tahun, tolong matikan. Iya, keluar dulu, keluar ya. Matikan. Nggak ada yang di bawah 17 tahun, Pung. Di atas 50 tahun semua ini. Berarti sudah full pengalaman ya. Iya. Jadi kaget kali aku tadi malam. Bukan tadi malam, kemarin siang biar tahu kalian apa dibilangnya. Bung Parvelak, tolong dulu bahas tentang adegan panas yang dilakukan oleh T dan juga RH. Ku bilang, untuk apa itu dibahas-bahas? Ku bilang, iya, teman-temanmu di YouTuber Nusantara semuanya sudah bahas. Aku mau bilang, ya sudahlah kalau memang sudah dibahas, ngapain lagi perlu Opung Parvelak bahas? Beda dia, Pung. Iya, Opung, kalau bukan Opung yang bahas adegan panas ini kurang seru. Iya. Kurang seru. Emangnya kalian lihat aura kakek Sugiono di muka aku ini? Harus kalian paksa-paksa aku membahas ini. Tolong tanggung jawab dulu, komentar dulu di bawah. Ya, tolong kalian komentar dulu yang di bawah. Ya, siapa yang mewe aku kemarin? Karena sampai sekarang belum kusimpan namanya. Iya. Tolong komentar juga. Mau ku bahas 5 menit atau mau ku bahas 30 menit? Iya. Komentar di bawah. Itu tergantung kalian. Kalau 5 menit, 5 menit aja. Tapi kalau memang imajinasi kalian mau berjalan dengan lancar, dan juga kalian mau imajinasi kalian jauh sampai ke ujung dunia, kita bahas sampai 30 menit. Iya. Mana tahu, iya kan? Mana tahu ada yang kepingin bermain di dalam imajinasinya, kan begitu. Jadi kemarin ku janjikan untuk ku bikin di konten malam. Nanti dulu lah ya, ku bikin di konten malam. Karena ini perlu penghayatan. Nggak bisa asal-asal ini bikin kontennya ini, ku bilang. Temanya seru ini ya, kan? Ternyata biar tahu kalian sampai malam tiba, nggak sanggup aku untuk menganalisa dan juga nggak sanggup aku untuk membayangkan ya posisi RH dan juga T yang disebutkan di dalam videonya Farhad Abbas. Ya, yang mana di atas, yang mana di bawah. Gaya apa yang dipakai? Iya. Nggak bisa ku imajinasikan biar tahu kalian. Karena apa? Terlalu liar. Aduh, kok harus lah ini tuntutan daripada netizen pikirku begitu. Iya. Agak berat ya. Demi profesionalitas. Akhirnya sebelum kusikan biar tahu kalian, ya kan, tadi malam ku praktekkan dulu. Iya, betul lah. Berdalam dia. Maksudnya ya, kan? aku mempraktekkan untuk kontennya gitu loh. Ternyata gagal. Makanya tadi malam aku baru dapat wangsit gitu lewat mimpi. Begini loh ceritanya. Ini loh sebetulnya gerakan yang sebetulnya. Leset. Kita dengar dulu penjelasan. Ya, ini awalnya ini biar tahu kalian. Ini dari si Rismon ini. Rismon ini jujur aja aku bilang, Rismon, kalau kau mau bongkar, jangan bongkar semua. Kalau kau yang bongkar yang ada kaitannya dengan ijazah Bapak Joko Widodo, jangan kau bongkar tingkah laku teman-teman. Inisial T dan juga RH. Siapa itu RH, Rimon? Ya, RH itu salah seorang pengacara daripada temannya. Robin Hood. Robin Hood. Inisial T, Tarzan. Laki-laki ya. Memulihkan kembali nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Oleh karena itu memang jejak ini harusnya diikuti oleh orang
yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau dokter Tipa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa dokter Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Nah, dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi. Sebentar dulu, dari mana dapat kawan ini informasi? Iya, iya. Keluarga orang mati muda, dapat juga di informasinya. Iya, ngeri kan. Lebih-lebih dari bini nih. Kemampuan intelijennya ini dapat lebih-lebih daripada bin. Luar biasa, luar biasa. Dari mana? Respon juga. Aduh. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Sebentar dulu, kalau masalah keuntungan ekonomi ya itu nantilah dibahas dulu. Adegan ranjang ini dulu mau kita bahas. Kalau masalah perlawanan, perjuangan, ya masalah tuntutan ekonomi nanti dulu itu. Iya. Yang bikin penasaran ini adegan ranjang ini. Iya, iya. Satu kamar katanya, ya. Kalau dia bilang satu kamar, enggak mungkin main ludo. Oh, iyalah. Atau main ular tangga, enggak. Ini udah pasti main kuda-kudaan ini. Ini Farhad Abbas, ya, minta tolong dulu, kau sebagai pengacara, ya, tolong dulu klarifikasi dulu, bahwasannya pernyataan ini memang betul-betul pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai Ibu Jida kasih kami kemana-mana ini. Iyalah. Ini kan kasihan kalau misalnya inisial T, aku nggak menyebutkan nama ya. Inisial T dengan inisial RH, yang satu suami orang, yang satu istri orang. Ini kan betul-betul biadab ini bagi keluarganya. Tapi kalau bagi kita, ya bagus. Iya. Biar dibongkar terus. Kita stop dulu masalah adegan panas ya. Jangan kasihkan kalian. Ada lebih bermolar daripada Robin Hood ini. Apa itu? Acara ulang tahun YouTuber Nusantara dan halal bihalal bersama dengan Bapak Joko Widodo. Kita akan adakan acaranya, ya tetap on schedule, tetap di tanggal 4 April 2026. Acara Hari Ulang Tahun YouTuber Nusantara bersamaan dengan halal bihalal bersama Bapak Joko Widodo akan diadakan di Hotel Sunan Kota Solo. Mulainya dari jam berapa? Ternyata ada perubahan. Bukan jam 8, tapi jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Robin Hood diajak nggak, Pung? Kita nggak mau ngajak orang-orang yang nggak bermoral, yang nggak setia sama pasangannya, nggak. Karena yang hadir itu semuanya adalah orang-orang yang hadir itu adalah orang yang setia dengan pasangan. Karena nanti ada isiannya itu, ya kan, ada wawancara sedikit sama panitia. Bapak punya istri, punya, pernah selingkuh? Nggak, Pak, masuk. Ibu sudah bersuami? Sudah, Pak. Pernah berselingkuh? Enggak, Pak, masuk.
Bapak udah pernah berselingkuh? Sering, Pak. Keluar. 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 Nanti ada panitia yang bakalan bilang begitu. Ada detektornya itu nanti. Kalau berselingkuh contohnya kalian ya bunyi dah. Tirit 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 tirit. Gitu. Kalau sering berselingkuh makin kencang bunyinya. Kita mau bahas apa sih, Bung? Jadi ya bagi teman-teman ya yang ingin hadir, acaranya luar biasa. Ada tarian kolosal, ada riok Ponorogo, ada tampilan-tampilan dari band, ya full band bukan organ tunggal. Dan the best performance, Opung Parbella akan nyanyi campur sari. Enggak. Itu acara tambahan setelah acara selesai. Apa sih, Bung, acara tambahan setelah acara selesai? Acara tambahan itu di dalam acara sebelum selesai. Yaitu artinya ya Opung Parbella akan perform setelah orang-orang bubar. Nah, sekarang gue bilang sama kalian ya, kalau kalian ingin gabung dengan teman-teman YouTuber Nusantara, netizen Nusantara, aku mau bilang sama kalian ya, yang daftar masih 240 orang, masih ada kuota 60 orang lagi. Cepat kalian daftar lewat Opung Parbella, jangan sama yang lain, ya kan? Karena aku ketua panitia. Kalau misalnya daftar sama aku, yang lain bisa aku geser itu. Cepat. Dan bagi ya yang mau daftar ya, kalian itu akan dikenakan 250.000 ya, dan kalian akan mendapatkan fasilitas makan siang. Ya, ini di hotel acaranya, makanya makan siangnya segitu. Aduh, ya coba bayangkan kalian 250.000, kalian udah bisa jumpa sama Opung Parbella, Agri Fanane, Vicky Himbong, Engki Banyuwangi, ya setelah itu Leonardo Sirait, setelah itu via Air Mamut dan Bang Bil dan banyak lagi artis-artis ibu kota. Gak perlu kalian menghabiskan banyak uang karena momen ini hanya sekali setahun. Ya, buruan daftar ya, cek di keranjang kuning. Keranjang kuning. Di sebelah kanan bawah, kalian lihat aja situ, ya masukkan nomor rekening, masukkan uang registrasi ke dalam nomor rekening tersebut ya. Dan bagi kalian yang tidak bisa ikut dalam acara tapi kalian ingin berpartisipasi, ya silakan isi nomor rekening di bawah ya. Oke, jadi mari kita sambung lagi ya perihal adegan panas ini. Harus kita tuntaskan ini. Kalau enggak repot. Tapi jujur aja lah gue bilang, ya kan? Aku udah peringatkan, ya. Jangan terlalu, dari kemarin-kemarin itu gue bilang sama kalian. Dari kemarin-kemarin kalau kalian masih ingat. Ya, jangan pernah kalian terlalu lama bersama-sama dengan teman-temanmu itu. Ya, karena apa? Patut dicurigai. Kok kau lebih sering bersama dengan RS, lebih sering bersama dengan RHS, lebih sering kau dengan RH, lebih sering kau dengan AK, lebih sering kau dengan laki-laki lain daripada sama suamimu. Ini bahaya ini. Makin tua makin jadi, tua-tua keladi. Ternyata terjauh sudah kan. Rusak rumah tanggamu. Kan kasihan suamimu nanti itu nangis di pojokan. Iya kan sambil nyanyi dia, iya kan? Aku tak singalah, terima mundur, timbang loro hati. Sebulan 2 bulan oke lah dibiarkan suaminya kan, si T ini bergaul dengan teman-temannya. Ya dia mikir sesama peneliti kan begitu. Ta oya oh, wong kowe wes lali, ora bakal balik.
Masuk bulan ketiga, timbul kecurigaan. Ini kok makin lama makin gak mau diajak makan malam di rumah. Paribasanawa, urip karibalum, lilo tak lakoni. Makin kurus suaminya, makin kurus. Udah gak ada lagi menyiapkan makan malam, terpaksa makan junk food di luar. Cepule janjimu, cepule sumpahmu, rabi sodikuku. Ternyata si T ini sudah melupakan janji setianya ketika menikah dulu. Saya terima nikahnya. Wes lali. Kabeh wes lali, Mas. Masuk bulan kelima, kok ada yang aneh ya? Asal diminta ke kamar, aku capek, Mas. Asal diminta kamar, aku sibuk tadi, Mas. Asal diminta kamar, aku lagi sakit, Mas. Setelah itu, ya kan, nampaklah. Mungkin suaminya ini sudah mencium aroma-aroma perselingkuhan. Ketahuanlah mungkin kan. Oh, ternyata aku yang selingkuh toh. Nggak ada aku selingkuh, Mas. Nggak ada. Aku sudah melihatmu. Aku sudah melihatmu, Tarzan. Kau berdua dengan laki-laki itu. Dengan Robin Hood. Sudah ada laporan sama aku. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sopo wonge sing betah. Kita pisah saja, Tarzan. Pisah saja. Tidak. Tidak, suamiku tidak. Mripatku wis ngerti sanyatane. Kowe salah golek menangmu dhewe. Dinasehatilah si Tarzan ini biar tahu kalian sambil nyanyi suaminya. Bayangkan kalian, effortnya suaminya ini sambil nyanyi dia nasihati istrinya. Tak tandur pari, jebul tukule, malah suka teki. Ternyata suaminya sama dengan Opung Parbelang. Sama-sama sobat ambiar. Waduh. Iki piye. Kita lanjut lagi ya katanya. Ya, kata si Rismon ini ya, ada yang mendrive mereka. Yang mendrive mereka terlebih lagi pengacaranya ya. Yang pertama tadi poinnya itu adegan panas tadi ya. Adegan panas. Poin kedua, gaya yang dipakai. Oh, bukan gaya. Bukan gaya. Inilah imajinasiku ini kalau untuk hal-hal seperti itu agak susah kujinakkan ini. Tolong dulu panggil dulu Jihandak dulu. Apa itu Jihandak? Penjinak bahan peledak. Poin kedua, ya katanya, ya RH inilah yang memaksa si Rismon setelah gelar perkara khusus, ya tetap mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu tetap palsu, kan begitu. Poin ketiga, ya katanya ada seseorang yang bernama Abras, ya yang inisialnya Abras, mantan ketua KPK, ya ini yang menekan kepada yang memerintahkan kepada lawyer-lawyer pengacara-pengacara mereka ya untuk tetap mengglorifikasi dan juga untuk tetap memperpanjang ini. Karena apa? Karena demi kebutuhan ekonomi.
Abras, sebentar dulu. Abras siapa? Farhad Abras. Mantan ketua KPK, Bung. Mantan ketua KPK banyak. KPK Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos. Banyak. Yang mana Siji itu? Pokoknya Abras. Ya ini jujur aja gue bilang, kalau memang betul-betul ini, ya betul-betul ini mencuat ke permukaan, ya serot gitu contohnya. Tiba-tiba kita terkejut dengan hal seperti itu, ini memang betul-betul luar biasa ini. Ya memang betul-betul bisa dikatakan ya ini kelompok bajingan gitu loh. Yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak beretika, tidak bermoral. Karena apa? Tidak mau menunjukkan ijazah Bapak Jokowi. Karena Bapak Joko Widodo punya ijazah palsu. Ternyata mereka ini yang tidak bermoral. Bayangkan kalian, Tarzan istrinya orang, Robin Hood ini suaminya orang. Ya, bertemu di dalam satu ranjang. Istri orang, suami orang bertemu dalam satu ranjang. Sama, pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut. Bertemu di dalam penggorengan. Panas, panas, panas. Hati ini. Istrinya Robin Hood. Suaminya Tarzan, kalian dengarkan ini. Cepat-cepat kalian ceraikan, gak ada gunanya lagi. Tinggalkan itu. Mau kalian berpasangan sama manusia bejat, bayangkan kalian, kalau pulang orang ini ke rumah, berantem. Yakin aku. Datang si Tarzan ini kan, datang ke rumah. Kau memang kurang ajar ya. Ternyata selama ini betul yang kupikirkan itu kau ada hubungan gelap dengan dia. Enggak, Mas. Dari mana kau tahu, Mas? Dari mana? Dari Farhad Abbas. Pengacara itu. Jangan percaya dia, Mas. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Orang-orang kayak gini kan selalu tuh membawa-bawa nama Tuhan. Sumpah demi Allah, katanya gitu kan. Ya. Tapi itulah jeleknya mereka. Ya, jangan ditiru ya. Don't try this at home. Just try this at hotel. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin izinnya sampai tahun 2029. Nah, kemudian ada geng. Sebentar dulu. Michael, namamu disebut. Michael, namamu disebut Farhad Abbas itu. YouTuber, ya, yang mana YouTubernya itu? Rizmon juga YouTuber tuh, ya kan? Baru Refli Harun YouTuber itu. Ya kan Refli Harun kan, Opung Parbelak. Sebentar, Refli Harun. Inisial, nggak usah perpanjang. Jangan pernah kalian berpikir bahwasanya RH itu Refli Harun. Jangan. Aku pastikan itu Robin Hood. T itu bukan Tifa. Aku pastikan itu Tarzan. Jangan perpanjang. Aku nggak mau aku seuzon sama orang, nggak mau aku. Aku orangnya selalu positive thinking, open minded, open the door. No smoking, good morning. Ya, jangan kalian bikin dosa. Ya, ini baru lebaran, jangan bikin dosa. RH Robin Hood. T itu Tarzan. Opung Parbelak kayaknya nggak cocok lah. Mereka dua kan laki-laki. Aduh, iya juga ya. Tapi kayaknya informasi aku dengar itu dia. Makassar, yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Dan kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Sebentar dulu, ada jenderal inisialnya SS.
Siapa SS itu ya? Superman bukan SP. Spiderman juga SPDR, bukan. SS ini siapa ya? Siapa SS ini ya? Susana. 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 I'm dying loving in you. Susana. Ada jenderal namanya Susana. Kalau jenderal itu yang tahu aku namanya Slamet S. Apa gitu. Atau titik-titik Subianto gitu. Apa itu? Aku nanya apa itu? Nggak mungkin deh. Dia itu orang baik gitu. Selamat titik-titik atau titik-titik Subianto. Enggak lah, enggak. Dia orang baik dia. Oh, aku tahu SS. Sosis. Sosis. Suami sian istri. Jenderal Sosis. Alright. Jadi katanya mereka ini sengaja untuk memperpanjang ya permasalahan ini, memperpanjang isu ini karena apa? Faktor ekonomi ya. YouTuber biar dapat AdSense, YouTuber biar bisa dapat duit dari YouTube. Makin banyak penonton mereka, makin banyak duit mereka. Makin kencang view mereka, makin banyak tabungan mereka. Bayangkan aja biar tahu kalian, Rismon sampai bikin 2 channel. Roy Suryo nggak tahu betul entah nggak, kayaknya bikin Roy Suryo official kayaknya. Nggak mau ketinggalan dia masih Rismon. Centana TV apa iya? Enggak lah, kayaknya nggak kekurangan uang dia. Dia orang kaya. Kayaknya nggak mungkin lah, dia itu kan berkelimpahan. Lihat aja badannya. Kalau Roy Suryo katakan kurus, dia kurang diurus ya kan sama istrinya karena mungkin uang untuk beli vitamin kurang. Kan begitu. Nggak ada uang untuk beli vitamin, makanan berkarbohidrat, atau dia udah sakit gula, nggak tahu juga. Tapi kalau si Michael Sinaga ini kayaknya nggak mungkin lah, faktor ekonomi. Gemuk dia. Farhad Abbas ini hati-hati lah ngomong, Farhad. Wartawan itu. Lawyer itu. Lawyer. Jurnalis itu. Jangan main-main kau. Nah, kalau kaitan dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Abras. Abras itu kan yang jahit-menjahit. Bukan, itu obras. Obras. Bukan Abras. Siapa mantan ketua KPK Obras ya? Abras ya. Sampai sekarang nggak dapat loh. Antasari Ashar AA. Firly Bahuri BB, FB Firly Bahuri ya kan. Siapa nggak dapat otakku bah Abras ini. Aduh, sakit kali kepala aku mikirkan orang ini bah. Ada yang tahu tolong komentar dulu Abras itu siapa? Aku nggak mengerti, aku orang polos aku. Katanya juga tadi ada geng Makassar ya kan. Geng Makassar siapa geng Makassar? Sebentar dulu geng Makassar. Oh, yang teriak gini kali. Oligarki! Lawan oligarki! Yang kemarin nyemplung ke laut itu. Nyemplung ke laut, kalau nggak salah di mana itu ya? Oh, di Samudra Atlantik. Sambil teriak-teriak, oligarki!
Oligarki. Berenang dia, Bah. Oh, itu geng Makassar. Tapi jujur aja aku bilang, kayaknya aku nggak terlalu suka lah. Sama seperti geng Solo, ya kan? Aku nggak suka dibilang-bilang sebuah nama daerah. Karena apa? Makassar itu adalah sebuah tempat, sebuah daerah yang betul-betul bermartabat. Marhatabas, walaupun itu kampungmu, tetap kau harus jaga nama baik kampungmu. Jangan kau bilang-bilang geng Makassar. Itu mereka itu oknum itu. Oligarki, oknum itu. Sama satu lagi, adili Jokowi. Seret Jokowi ke pengadilan. Seret keluarga Jokowi dulu. Seret Mulyono. Yang kemarin itu, ya 2014 kepengen kali jadi wakil presiden. Aduh, jangan bawa lah Makassar itu. Nggak setuju aku. Nggak ada itu geng Makassar itu. Ya, kau bikin nama kau yang apa? Yang cantik sedikit bikin. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Resmond ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Resmond sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Apa? Basah kunyuk. Apa yang gue bilang tadi? Basah kunyuk. Bagus-bagus lah, Bang. Oh, basah kuyuk. Maaf. Salah dengar. Keren basah kunyuk. Oh, jadi selama ini Resmond ini jadi payungnya gitu. Tiba itu ternyata hanya butiran debu. Oh, kayak judul lagu butiran debu. Oh, baru tahu Resmond itu payung. Payung bahasa Inggrisnya umbrella. Oh, umbrella. Ela. Anak umbrella. Ela. Kalau yang 60 tahun ke atas nggak tahu lagu ini. Kalau kami yang 20 tahun ke bawah yang tahu. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang udah 60 tahun ke atas nggak tahu lagu ini. Hanya kami. Kami ini kan masih 20 tahun ke bawah. Jadi masih tahu lagu ini ya. Oh, payung ternyata. Kemudian ditolak RJ-nya. Kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi. Itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan. Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Resmond, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Resmond, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak, masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Oh, ada videonya. Bisa kirim linknya, Bang. Biar ku pelajari dulu. Aku kan perlu tahu itu AI atau asli. Masa cuma resur yang bisa menganalisa video-video kayak gitu. Aku pun bisa menganalisa, Bang. Durasi berapa menit, Bang? Kalau cuma durasi 30 detik, nggak usah itu, Bang. Nggak perlu sama kami. Lepas kancing baju aja udah 50 detik. Ada yang durasi 30 menit. Robin Hood. Tarzan. Naik ke puncak gunung.
tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon kelapa. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon kelapa. Opung Parbela, bukan pohon kelapa, buah kelapa. Kiri kanan kulihat saja banyak buah kelapa. Mungkin sambil manjat si Robin Hood itu nyanyi itu dia. Teringat dia masa kecil, ya, waktu sedang menyusui kepada ibunda tercinta. Robin Hood itu istri orang, bukan mamamu Robin Hood. Robin Hood, Robin Hood. Memang betul-betul ya. Yang tadi 17 tahun ke bawah, tolong ya jangan dibuka lagi. Tutup. Nggak ada yang 17 tahun ke bawah. Ini udah 50 tahun ke atas semua ini. Udah familiar dengan yang namanya buah kelapa. Cantik sih. Tapi nggak punya akhlak. Cantik kau bilang itu, Pung. Tarzan loh, Pung, laki-laki. Aduh. Ternyata ya, awas loh, imajinasinya sampai kemana-mana. Jadi, dari semua pembahasan beberapa poin, ya, ternyata poin manjat pohon kelapa ini yang paling mantap. Ini yang menambah semangat. Udah senang kalian. Ini yang kalian minta, kenapa Opung Parbela harus bahas adegan panas ini ya. Nggak ada yang berani membahasnya secara gamblang kan. Cuma Opung Parbela gitu menurut kalian kan. Udah kubahas secara gamblang, apa lagi kurangnya? Aduh, jadi pengen nih. Pengen apa sih, Bung? Olahraga. Biar tahu kalian sekarang ini, nih. Sekarang ini aku tadi konten jam 4. Sekarang udah jam 6 kurang, biar tahu kalian. Butuh waktu 2 jam untuk penghayatan. 2 jam untuk penghayatan. Dan pendalaman. Ya ternyata orang yang menuduh Bapak Joko Widodo tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak beretika, ternyata mereka lebih bajingan daripada bajingan. Lebih binatang daripada binatang. Lebih anjing daripada anjing, lebih setan daripada setan. Karena apa? Mereka menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, tapi mereka lebih busuk daripada itu. Siapa sih, Bung? Robin Hood dan Tarzan. Jin. Asu. Kesal kita, biar tahu kalian. Tapi jujur, sekesal-kesalnya Opung Parbela sama si Robin Hood, sama si Tarzan ini, lebih kesal lagi sama si Rismon. Kenapa sih dimaafkan, Pak? Baguslah, Pung. Gara-gara dimaafkan itu makanya dibongkar semuanya. Tapi tetap bagiku dia itu tidak lebih daripada seorang penipu, pembohong, pendusta. Karena apa? Selama ini yang dilakukannya ya adalah segala sesuatu yang dilakukan demi ekonomi. Pengakuan dia sendiri ke Farhad Abbas kan, gara-gara ekonomi. Makanya aku bilang, dari mana uang orang ini? Ya, kalau nggak faktor ekonomi, kan begitu. Dari mana uang orang ini kalau nggak ada yang bayar? Aku yakin, ya. Nah, jadi itu aja lah dulu pembahasan kita, ya, tentang adegan panas ini. Nanti kita akan bahas adegan-adegan panas selanjutnya. Itu dulu dari Opung Parbela.
Salam NKRI, salam adegan panas. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bunga.